mudah-mudahan tadi malam, aduh ini suara saya keluar ya, karena kemarin sudah agak sulit sekali keluar, tapi alhamdulillah karena akan bertemu dengan sejawat-sejawat kami tercinta di Jawa Timur, Allah berikan kesempatan untuk suara ini tetap terjaga. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini bapaknya hanya satu ya, yang terganteng nih Bapak dari BPNI. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izin saya menyapa yang sangat kami hormati dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid Kesmas yang tadi sudah sangat luar biasa menyampaikan paparannya. Izin saya menyapa Ibu Dr. Wariska selaku Kepala Bidang di Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir dan tentu menyemangati teman-teman kita. Nanti akan banyak berbagai upaya-upaya dilakukan terutama dengan PR-nya yang luar biasa, menurunkan AKB dan stunting itu menjadi tugas utama. Juga appreciate yang setinggi-tingginya dan yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Izin saya menyapa Ibu Ketua PDIB Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Haja Siti Maimunah, SPD, BDN, MMK Magister Kebidanan. Mohon maaf kalau salah juga saya, ini banyak sekali ini. Ini bukti bahwa beliau tidak ada kata lelah untuk melanjutkan pendidikannya ya. Kita berikan aplaus untuk beliau. Terima kasih Ibu Dr. Haja Siti Maimunah selaku Ketua PDIB beserta Ketua Panitia penyelenggaranya ya. Juga seluruh jajaran panitia, saya juga mengucapkan terima kasih karena atas kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas seluruh panitia. Alhamdulillah hari ini juga tercapai dan terselenggara kegiatan yang mungkin ini merupakan perhelatan besar dari Provinsi Jawa Timur untuk puncak peringatan hari ulang tahun ibu. Juga yang kami hormati di sini juga ada perwakilan dari Kepala Perwakilan Kemenhub Bangga BKKBN. Terima kasih Ibu dari BKKBN sudah hadir. Ada bidan, ada KB, ada bidan, ada KB, ada KB, ada bidan, itu nggak bisa dipisahkan Bu. Dan bahkan nanti saya akan melaporkan bagaimana kolaborasi IBI dengan BKKBN yang sudah puluhan tahun. Ini akan banyak prestasi-prestasi yang dicapai. Kemudian juga yang kami hormati Ketua POGI dari Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili Ibu Dokter, terima kasih sudah juga hadir dalam kegiatan ini. Dan juga pimpinan atau ketua dari berbagai organisasi profesi, ada dari PPNI, terima kasih Bapak terganteng di ruangan ini. Saingannya sedikit Pak, karena sebagian semuanya perempuan nih. Juga dari Persagi, Ibu terima kasih. Juga dari Ikatan Dokter Indonesia, terima kasih Ibu, perwakilannya sudah hadir. Saya mengenali baju-baju alma maternya, seragamnya. Juga dari organisasi profesi lain, mudah-mudahan hadir dari apoteker, IAI, Hakli, dan juga dari organisasi perempuan lainnya yang turut hadir dalam kegiatan hari ini. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan satu persatu. Juga ini yang tidak boleh dilupakan. Ini yang membawa IBI hingga saat ini, senior IBI. Ini yang sangat saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, para senior sesepuh IBI. Kita berikan aplaus untuk beliau. Ada Ibu Lestari, Ibu Wiwi, Ibu Endang, Ibu Tris. Siapa lagi yang belum tersebutkan Bu? Mia. Terima kasih bunda-bunda. Tanpa perjuangan bunda-bunda, kita tidak sampai ke 74 tahun saat ini. IBI ada dan IBI terus solid kompak karena beliau-beliaulah yang telah menjaga merawat IBI sebelumnya. Dan kita sebagai generasi yang akan datang dan next generation ini, kitalah yang akan melanjutkan, tapi dengan tetap dukungan dan ayoman dari para senior-senior. Terima kasih bunda-bunda semua yang turut hadir. Mudah-mudahan bunda akan tetap ada mendampingi kita semua. Yang juga yang saya cintai, saya banggakan, para ketua PCIBI se-Provinsi Jawa Timur dari 38 kabupaten kota ya yang ada di Provinsi Jawa
Jawa Timur. Mana ketua PJ-nya? Alhamdulillah ya, bahkan sangat membanggakan. Ketua PJ-nya juga sekaligus kepala dinasnya. Jadi hati-hati, hati-hati ketika ada saat-saat yang ini harusnya ketua PJ-nya, nah bilangnya ada ketua PJ ya kepala dinas juga ya, mudah-mudahan. Dan bahkan kalau kita sedang menginventarisir untuk di di seluruh Indonesia, ternyata kepala dinas yang sekaligus juga pengurus ini bukan hanya di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, tapi juga provinsi di berbagai daerah, juga kepala ada juga yang duduk di OPDKB, itu juga dari kepengurusan TV, dan bahkan ada juga yang di legislatif selain juga di eksekutifnya ya. Kita cukup bangga teman-teman kita bukan hanya sebagai care provider, bukan hanya sebagai educator dan konselor, tapi juga sebagai decision maker juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus direplikasi ini di berbagai provinsi dan sebagai kabupaten kota. Dan juga yang kami hormati para ketua ranting dan juga anggota yang hadir pada hari ini, di mana Hari Ikatan Bidan Indonesia jatuh pada tanggal 24 Juni tahun 2025 ini yang ke-74, dan sekaligus kita juga merayakan puncak peringatan hari ulang tahun dan juga Hari Bidan Internasional tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, juga saya turut menyapa ya sebelum lupa nih para mitra kerja pendukung, ini juga harus kita sapa nih ya. Para mitra kerja pendukung IBI yang terus-menerus berpartisipasi dan berkontribusi besar. Mohon izin saya tidak menyebutkan satu persatu, tentu kami atas nama pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya. Semoga kolaborasi Ikatan Bidan Indonesia bukan hanya dengan stakeholder, tapi juga dengan berbagai mitra strategis, mitra pelaksana, itu juga merupakan kunci utama dalam melaksanakan dan menjalankan roda organisasi yang saat ini kita berada di tengah masa transisi regulasi. Sehingga kita harus menggurita ke sana sini. Kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh mengunci, tapi kita harus terbuka dengan berbagai mitra terkait, mitra strategis, mitra pelaksana, bahkan dengan berbagai stakeholder. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya, alhamdulillah kita senantiasa dan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga apapun rencana kita dan apapun yang sudah kita jadwalkan dan kita agendakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah yang kemarin pada saat saya perjalanan ke sini, awalnya saya juga sama ya, karena ternyata ini long weekend sehingga kehabisan tiket Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya katakan karena saya sangat mencintai seluruh bidan di tanah air dan juga termasuk Jawa Timur, saya sampaikan ke Bu Maimun, gak apa-apa saya naik bis aja pun jadi, saya bilang. Tapi alhamdulillah karena niat baik kita untuk sama-sama sharing informasi dan memberikan penguatan, alhamdulillah tiket akhirnya tengah malam, akhirnya kita terus kawal, staf saya di pusat mengawal itu, akhirnya alhamdulillah dapat juga tiket pulang pergi. Ini semua kita manfaatkan untuk bagaimana kita sharing informasi, saling menguatkan satu sama lain, terutama di masa transisi regulasi yang sangat dinamis, yang ini merupakan salah satu bagian-bagian yang terus kita berikan penguatan-penguatan khususnya kepada teman-teman di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami banggakan, momen hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia tentu ini merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi ini juga merupakan momentum yang harus menjadi bagian untuk apakah kita juga melakukan refleksi diri, apakah kita juga melakukan selain kita melakukan refleksi diri, tapi kita juga bagaimana melakukan evaluasi dan evaluasi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, dan kita juga melakukan berbagai analisis dari semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ini. Sudahkah kita melakukan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kewajiban-kewajiban kita? Dan ketika kita melakukan hal tersebut, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mengidentifikasi dari setiap masalah-masalah yang ada?
Salah satu contohnya ketika tadi sudah dipaparkan dengan bagaimana kematian ibu, bagaimana kematian bayi, dan bagaimana upaya-upaya untuk masalah-masalah stunting di Indonesia, terutama khususnya di Provinsi Jawa Timur. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu perwakilan dari Dinas Kesehatan, ya, bagaimana kita juga ini sebagai introspeksi diri kita, bagaimana ketika kita ada di layanan primer, kita tahu bahwa 70% pelayanan kebidanan di layanan primer itu diberikan oleh bidan, mulai dari praktek mandiri bidan, kemudian di puskesmas, bahkan di klinik pratama atau di klinik-klinik yang ada di berbagai layanan primer, dan juga bidan berada di MKRKM. Jadi betapa pentingnya ketika kita bertugas di layanan primer, apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk membantu program pemerintah menurunkan AKI, AKB, dan stunting di Indonesia. Bagaimana penguatan di layanan primer? Di sini tentu program di layanan primer, bagaimana promotif dan preventifnya, bagaimana kita berkolaborasi dengan berbagai profesi. Tentu bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan garda terdepan, bukan satu-satunya, saya garis bawahi, bukan satu-satunya, tapi bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan frontline, tentu dalam rangka untuk melakukan screening dan deteksi masalah-masalah terjadi, kematian ibu, kematian bayi. Tentu kita tahu perlu adanya kita melakukan kolaborasi antar profesi, interprofesi, sehingga dengan kita sudah melakukan identifikasi masalah-masalah terkait dengan adanya masalah komplikasi dan lain sebagainya, tentu di sini peran bidan sebagai care provider, bidan sebagai pemberi layanan dari masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, bayi balita sampai anak prasekolah, di mana kita menyiapkan calon ibu dengan melakukan berbagai screening masalah-masalah yang memang sudah dialami sebelum hamil. Kita melakukan analisis dari setiap masalah, analisa situasi masalah kesehatan reproduksi. Kita tahu bahwa Indonesia ini masih mengalami masalah kesehatan reproduksi sejak masa remaja saja. Wanita-wanita usia subur ini sudah mengalami anemia. Kemudian kalau ini tidak segera diantisipasi, maka mereka juga akan mengalami anemia pada ibu hamilnya. 48% ibu hamil mengalami anemia. Kita tahu anemia juga merupakan faktor predisposisi pencetus terjadinya komplikasi-komplikasi, baik komplikasi obstetri yang ini juga akan sangat berpotensi menimbulkan masalah kepada bayinya, apakah ada IUGR, intrauterine growth retardasi, bahkan bisa menimbulkan intrauterine fetal death. Dan inilah masalah-masalah yang harus diantisipasi. Untuk ibunya juga, dengan ibu anemia, ibu KEK, bahkan ibu mengalami komplikasi-komplikasi penyakit sistemik. Ketika ini tidak kita kolaborasikan, karena itu bukan ranahnya kita, bukan kompetensi kita, maka disitulah kita mulai melakukan kolaborasi. Maka di sini peran bidan di layanan primer, bagaimana Perpres 72 tahun 2021 di BKKBN, di mana membentuk tim pendamping keluarga. Tujuan dibentuknya tim pendamping keluarga, di mana bidan sebagai salah satu di situ tim, yaitu bidan sebagai koordinator, ada kader KB, ada kader kesehatan, ya, untuk melakukan screening dan deteksi, mengawal, mengobservasi mulai dari calon pengantin. Ini merupakan salah satu upaya dalam rangka untuk membawa seorang ibu hamil, calon ibu, kita melakukan screening dan deteksi terkait dengan layak atau tidak dia hamil. Maka di sini tugas dari tim pendamping keluarga melakukan observasi di calon pengantin selama 3 bulan. Kita sudah memiliki 600 tim pendamping keluarga di seluruh Indonesia. Tugasnya adalah untuk mendampingi calon-calon pengantin untuk mempersiapkan ketika dia layak hamil, maka ketika dia setelah menikah ini dilakukan antenatal terpadu, antenatal terintegrasi, dan antenatal terfokus. Tadi Ibu Dr. Warid sudah menyampaikan ke depan program dari Kementerian Kesehatan, kunjungan antenatal tidak lagi 6 kali,
Karena kita mengacu kepada kunjungan antenatal dari WHO bahwa idealnya adalah 8 kali. Kenapa di Indonesia baru diberlakukan 6 kali? Karena terkait dengan JKN atau BPJS ya. Tapi sekarang karena semua pelayanan kesehatan berstandar global, maka kita juga mengacu kepada standar WHO, dan ini masih debatable di tingkat kementerian. Kami juga diikutsertakan di dalam membuat regulasi ini, dan kami mengusulkan di situ izin Ibu dari Kepala Dinas juga dari Polri, kami dari PPID mengusulkan untuk kunjungan antenatal 8 kali di trimester 1 itu tidak lagi 1 kali, tapi trimester 1 itu 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena kita tahu dengan adanya PMK 21, PMK nomor 6, dengan kunjungan ANC ada di pasal 13 dan 16, dengan di pasal 13 kunjungan ANC 1 kali itu langsung 1 kali oleh dokter, bukan berarti kita tidak setuju. Tapi dengan kunjungan antenatal pertama ke dokter, ini juga merupakan salah satu debatable juga, apakah memang kunjungan pertama oleh dokter ini bisa implementatif, sementara kita tahu jumlah dokter di seluruh pasienkes, terutama di FKTP, puskesmas, yang kita tahu jumlah puskesmas kurang lebih sekitar 10.800 yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kota-kota besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKJ itu mungkin sudah tercukupi. Tapi kita bisa lihat daerah-daerah lain apakah tercukupi, sehingga kunjungan pertama oleh bidan yang kemarin mungkin belum bisa diklaim oleh BPJS, ini kita usulkan untuk bisa masuk menjadi kunjungan pertama untuk ibu hamil, dan bidan melakukan kolaborasi dengan dokter di kunjungan ke pertama itu harga mati. Saya selalu katakan begitu ketika saya bicara dengan Kementerian Kesehatan, karena bidan tidak bisa bekerja sendiri. Kunjungan pertama oleh bidan, dan kemudian pada saat trimester 1 harga mati bidan melakukan kolaborasi dengan dokter. Apakah dokternya dokter umum untuk screening dan deteksi terkait masalah-masalah penyakit sistemik dan lain sebagainya, dan juga dengan dokter objin. Ini yang masih menjadi debatable untuk keluarnya PMK terkait dengan juknis persalinan. Kemudian tadi memang disampaikan, saya langsung saja ke topik masalah ya, supaya teman-teman juga teman-teman juga tidak resah dan gelisah, tidak galau, tidak galau ya. Ibu-ibu, dengan adanya PMK nomor 21 tahun 2021, ini memang merupakan salah satu tantangan besar bagi kita semua, dan bagaimana implementasi dari PMK tersebut. Tadi di pasal 13 terkait dengan antenatal care, dan di pasal 16 ada terkait dengan pertolongan persalinan, dan ini pun sangat relate dengan juga regulasi di BPJS. Dengan persalinan 6 tangan, kita sepakat bahwa persalinan di TPMB tidak lagi persalinan mandiri. Kita sudah sepakat. Persalinan di TPMB tidak lagi bidan menolong sendiri di TPMB, karena mereka sudah minimal ada 2 bidan, atau bahkan sudah ada 3 bahkan sampai 6 bidan di TPMB. Artinya kita sepakat TPMB adalah tempat praktek mandiri bidan, di mana pertolongan persalinan tidak lagi mandiri, tapi pengelolaannya memang mandiri. Tapi untuk pelayanannya kita tidak lagi mandiri. Apa yang kami usulkan kepada pemerintah untuk yang memang ini baru 2 minggu masih hangat-hangatnya ya, mungkin di media sosial teman-teman sudah lihat bagaimana kami mengadvokasi pemerintah terkait dengan PMK yang akan segera disahkan ini. Maka PMK nomor 21, PMK nomor 6 yang isinya tidak berbeda antara pasal 13 dan pasal 16, ternyata PMK ini masih menjadi dan mal implementatif, belum bisa diimplementasikan karena tidak sesuai dengan kondisi di berbagai daerah masing-masing. Contoh untuk pertolongan persalinan normal. Pertolongan persalinan normal dengan 6 tangan dalam PMK nomor nomor 21 di pasal 16, di situ disebutkan bahwa 6 tangan bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lain. Sekarang kita kaji
Mungkin tadi saya katakan kalau di daerah provinsi besar itu mungkin bisa tercukupi jumlah dokter. Tapi apakah kita kembali lagi, walaupun di kota-kota besar, di puskesmas kita lihat. Maaf izin Ibu Dr. Warid, saya mungkin sedikit menyampaikan keluhan dari teman-teman ya. Dan ini juga sering kali saya suarakan kepada Kementerian Kesehatan. Di puskesmas berapa jumlah dokter? Di Ponen contohnya, berapa sih jumlah dokter yang ada? Ya, sementara persalinan kita tahu 24 jam. Persalinan 24 jam. Tidak bisa dokternya hanya 2. Sementara dokter harus minimal ada 4 di tiap puskesmas. Sementara puskesmas kita tahu dokternya 1, mungkin kepala puskesmas sudah dengan sibuk dengan berbagai kegiatan transformasi, saat ini sudah berbagai banyak sekali dokter fungsional. Nah, bagaimana nih dengan imponennya pertolongan persalinan? Apakah dokternya tersedia jumlahnya untuk di pertolongan persalinan? Karena tidak hanya on-call saja, atau tidak hanya, mohon maaf nih, tidak hanya bidannya dok, ada yang mau bersalin, catat saja di situ begini-gini ya, itu on-call namanya. Atau kan pada saat di laporan persalinan dokternya tinggal tanda tangan, mohon maaf, bukan itu yang dimaksud pendampingan persalinan, bukan itu yang dimaksud 6 tangan. 6 tangan itu betul-betul mengawal dari kala 1, kala 2, kala 3 sampai kala 4. Itulah yang selalu kami suarakan kepada Kementerian Kesehatan, sehingga karena PMK nomor 21, PMK nomor 6 ini tidak implementatif dalam operasionalnya di berbagai provinsi, bukan hanya kota-kota daerah-daerah tertinggal terluar ataupun daerah-daerah keterbatasan, tapi justru daerah kota-kota besar ini juga tidak implementatif. Maka kami pengurus pusat dan seluruh pengurus daerah, pengurus cabang sepakat Ikatan Bidan Indonesia mengusulkan untuk pertolongan persalinan normal itu adalah 3 tim bidan. 3 tim bidan, tapi dengan catatan, nah, ini harus di ini nih ya, harus di quote and quote-nya nih. Dengan catatan bidan sebagai leading, maka kita sebutkan pemodelannya adalah midwifery led care. Bidan sebagai leadingnya harus memiliki MOU dengan dokter obgyn sebagai konsulen ketika terjadi gadar magneum. Juga ada SPA. Itu merupakan satu kewajiban bagi semua bidan. MOU untuk ketika terjadi komplikasi-komplikasi obstetri baik maternal maupun neonatal. Dan yang berikutnya, bidan pun harus berjejaring, baik itu dengan Paskes di Ponen dan di FKRTN. Itu yang kami usulkan kepada pemerintah untuk persalinan normal fisiologis ya. Kita harus berjejaring dengan Ponen dan Ponen ya. Saking semangatnya ya. Sejauh bidan gabung apa bukan dis cukup bukan dis nggak apa-apa. Ibu-ibu sejauh bidan yang sangat kami banggakan untuk dapat mengaktualisasikan atau untuk dapat menyampaikan bahwa bidan Indonesia merupakan salah satu tenaga kesehatan frontline, merupakan salah satu tenaga kesehatan garda terdepan. Tentu kita juga harus membuktikan bahwa bidan mampu untuk dapat membantu semua program pemerintah. Dan bidan mendukung 100% transformasi yang digulirkan oleh pemerintah dalam rangka untuk menurunkan AKB. Tadi Ibu Nur Khotibah selaku Ketua PCIB Bangkalan, saya sangat apresiat Ibu sekaligus beliau sebagai Kepala Dinas. Tadi beliau sudah menyampaikan bagaimana masalah-masalah yang ada di kabupaten kota, salah satunya di Bangkalan. Mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu refleksi diri kita agar kita terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita dengan terus meningkatkan kompetensi kita dan terus juga menajamkan analisis tinggi kita dan critical thinking kita. Sehingga ketika kita membuat sebuah diagnosa, bagaimana pengambilan keputusan klinik kita yang tepat, bagaimana ketika apakah
dalam membuat sebuah diagnosa kebidanan, kemudian di sini mana yang kita antisipasi, mana yang kita lakukan kolaborasi, sehingga tindakan-tindakan segera yang kita lakukan itu pun tepat. Jadi jangan sampai ketika kita membuat diagnosa itu tidak tepat, akhirnya tindakannya pun tidak tepat. Nah, tentu itu perlu pengetahuan yang mumpuni, skill yang kompeten, sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan tentunya ketika kita juga pada saat kita melakukan rujukan, tentu dengan kita sudah mumpuni dalam pengetahuan dan kompeten dalam skill, maka ketika kita mau melakukan rujukan, kita tidak hanya sekedar memindahkan kematian dari TPMP atau dari layanan primer ke FKRTL, tapi kita sudah melakukan stabilisasi prarujukan yang adekuat. Contoh, kalau kita sudah dapat menentukan, oh ibu ini adanya atonia uteri, walaupun sebetulnya pada saat di kehamilan kita sudah deteksi semuanya, kita sudah antisipasi. Ibu yang mengalami anemia, trimester 1 ada anemia fisiologis, kita pastikan lagi dengan pemeriksaan HB berikutnya, karena kita tahu ada hemokonsentrasi, ada hipervaskularisasi, tentu ini akan menjadi pengenceran darah dan lain sebagainya, sehingga kita juga tahu pemeriksaan HB itu harus dipastikan lagi di trimester 3 karena ada puncak hemodilusi, maka itu wajib kita lakukan. Jadi jangan sampai kita tidak memastikan apakah ini anemia fisiologis ataukah patologis begitu. Sehingga ini yang perlu kita kaji lagi lebih dalam, teman-teman sekalian. Kalau kita sudah analisis thinking kita kuat dan critical thinking kita juga cepat dan kuat, maka diagnosa yang kita buat pun akan tepat dan stabilisasi prarujukan yang kita akan lakukan ini pun sesuai dengan apa yang menjadi kasus-kasus yang ada. Harapan kami tentunya mari kita buktikan bersama, mari kita tajamkan analisis kita, sehingga dengan pendidikan yang terus ditingkatkan dari vokasi, mungkin kita kemarin pendidikan kita masih di vokasi, sekarang kita sudah berani untuk mengatakan bahwa pendidikan untuk praktek mandiri bidan ini adalah pendidikan profesi yang mereka diawali dengan akademik. Dengan sudah melewati pendidikan akademik dan masuk ke pendidikan profesi, saya yakin bagaimana ketika membahas kasus-kasus dengan berbagai profesi, kita juga dapat melakukan bargaining dan juga melakukan berbagai justifikasi antar profesi, interprofesi, sehingga kita juga ikut dalam mengambil sebuah keputusan klinik bukan hanya di FKTP tapi juga di FKRTL dengan berbagai profesi lain. Karena kalau kita sudah di FKTP, Puskesmas ataupun FKRTL, kita nggak lagi satu tenaga profesi tapi sudah dengan berbagai profesi. Kita ini adalah as a team. Kita tim dengan berbagai profesi, sehingga disitulah mari sama-sama tujuan ditingkatkan pendidikan agar bagaimana interprofessional collaboration dijalin supaya kita semuanya dapat menyelesaikan kasus-kasus, kompleksitas dari masing-masing kasus, kita juga dapat bargaining dan melakukan berbagai justifikasi di sana. Itulah yang kita harapkan sebetulnya. Jadi mohon kiranya mari sama-sama teman-teman melanjutkan pendidikan ke profesi bukan sekedar ijazah. Melanjutkan ke pendidikan profesi bukan hanya syarat untuk TPMB, tapi yang paling penting adalah yuk kita tingkatkan profesionalisme kita. Kita tunjukkan kepada pemerintah bahwa profesionalitas seorang bidan dengan pendidikan ditingkatkan itu juga merupakan salah satu bahwa bidan Indonesia profesional dan berstandar global. Ya, kita harus semangat teman-teman. Tanpa melemahkan juga teman-teman kita yang masih berada di pendidikan vokasi. Saat ini memang TPMB, dari 35 TPMB yang ada di Indonesia, ini 11.000 masih berada di pendidikan vokasi. Akhirnya kami minta transisi kepada dan diskresi kepada Bapak Menteri Kesehatan untuk dikasih dulu kesempatan. Teman-teman yang belum melanjutkan ke pendidikan vokasi jangan buru-buru ditutup Pak. Karena di Permenkes sudah harus ditutup 2026 Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami menghadap lagi ke
ke Kementerian Kesehatan, ini siapa nanti Pak yang ada di salah garda terdepan? 82% pertolongan persalinan antenatal care di masyarakat ini dilakukan oleh bidan dan 44%-nya di TPMB. Kalau sudah ditutup 2026 sementara 11.000 mereka ini masih berada di vokasi, maka tolong masyarakat yang dirugikan. Keberlangsungan pelayanan kebidanan ini tentu akan terhambat ketika bidannya masih vokasi, masih D3 atau masih D4. Apa yang kami lakukan? Maka kami meminta kepada pemerintah, baik Kemendikbud Ristek Saintek dan juga kepada Kemenkes untuk segera membuka program RPL, Recognition Prior Learning, adanya penyetaraan dari pendidikan vokasi ke pendidikan profesi dari D3 hanya 1 tahun saja. Dan ini sudah ada ya ibu-ibu, silakan yang masih D3, D4 untuk segera. Kalau dari D4 hanya 6 bulan Bu, dengan syarat ya, segala sesuatu harus pakai syarat ya. Dengan syarat memiliki izin praktek mandiri yang masih berlaku. Dan izin prakteknya minimal lebih dari 2 tahun. Silakan ya, yang sekarang masih vokasi atau masih D3 maupun D4 belum mendapat kesempatan untuk pendidikan, silakan mendaftar di institusi pemerintah yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes. Silakan untuk segera menyelesaikan pendidikan profesinya melalui jalur RPM. Itu semua kami lakukan dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan TPMB, dan kita juga bargaining kepada pemerintah untuk praktek mandiri bidan. Saat ini kami juga mengembangkan pemodelan. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mohon izin Ibu Dokter dari POGI dan juga dari Dinas Kesehatan dan juga dari berbagai organisasi profesi. Tentu Ikatan Bidan Indonesia, kami juga tetap berkolaborasi dengan berbagai profesi, dan saya katakan kita bukan satu-satunya. Tentu tanpa kolaborasi kita kolab Bapak Ibu, kita kolab saat ini. Dengan perawat kita juga sepakat Pak, kemarin kami dengan Pak Ketum PPNI dengan adanya rencana program bidan dan perawat desa, bidan desa, ini kita satu yang harus kita gaungkan. Dan tentu kita akan berbagi peran karena kita punya standar profesi masing-masing di sana. Kita sepakat bidan untuk urusan cash flow dan KIA, perawat untuk urusan berbagai penyakit dan lain sebagainya tentunya, dan juga tentu dengan dokter dalam rangka untuk kolaborasi. Jadi artinya kita nggak berjalan masing-masing, kita berjalan bersama dan kita berpegangan bersama untuk menyatukan langkah. Oleh karena itu saya sangat appreciate di sini hadir para pimpinan organisasi profesi. Semoga kita bersatu bermitra bukan hanya dalam organisasi, tapi bermitra di dalam juga untuk mendukung semua program pemerintah. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, terutama untuk sejawat-sejawat bidan, saat ini kita sedang mengawal untuk juknis pertolongan persalinan normal, dan alhamdulillah kita terus kawal ini, dan mohon doanya mudah-mudahan apa yang sedang kita sama-sama perjuangkan untuk usulan juknis pertolongan persalinan normal di TPMB dengan pemodelan midwifery led care dan jejaring dengan ponet dan poneknya dan kolaborasi dengan berbagai profesi, tentu ini merupakan bagian yang terus kita usulkan karena kita sadar kita adalah bukan satu-satunya, tapi kita hanya salah satu. Kita bukan siapa-siapa. Kita harus berkolaborasi karena kita punya kemampuan kompetensi yang tentunya kemampuan kompetensi sudah diatur dalam standar profesi masing-masing. Yuk sama-sama kita menghormati standar profesi masing-masing, maka diaturlah di standar profesi bidan, standar profesi dokter, standar profesi perawat. Masing-masing ada level kompetensi. Di mana level kompetensi ini kita bicara kewenangan masing-masing, sehingga tidak ada yang ambigu nanti. Ketika ada gray area antara dokter, perawat, bidan, level kompetensilah yang nanti akan menjadi penegasan di berbagai provinsi maupun kabupaten kota dan di seluruh Pasienkes. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia sekali lagi sangat mengapresiasi
hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia di Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur tadi sudah disampaikan secara komprehensif